Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah. Amin. Perkenalkan, saya co-host di channel Tips Bangun Rumah yang akan menemani teman-teman untuk mereview rumah dan berbagi soal tips mengenai rumah. Nah, kali ini saya akan mereview rumah yang ukurannya itu tidak terlalu besar, tapi tiap ruangannya itu dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi tidak ada ruangan yang mubazir ya. Bahkan di tipe 43 ini, di belakangnya ada space untuk private pool. Jadi space untuk kolam renang pribadi ya. Ukuran bangunannya 43 meter dan untuk luas tanahnya 80 meter persegi. Yuk kita lihat. Oke, kita lihat yuk dari fasadnya. Kita bisa melihat ini desainnya ini modern industrial ya. Kalau lihat dari dindingnya juga tidak terlalu banyak ornamen. Di sini hanya memakai tali air tapi terlihat begitu elegan ya. Di sini juga tembok ada perpaduan warna antara warna putih dan kopi tapi agak muda gitu ya. Jadi ini warna-warna alam. Dan di sini juga ada paduan antara tembok dengan tekstur kamprot halus ya, dengan tembok yang tidak dikamprot. Ini ada perbedaan warna tapi ini menambah cantik rumah ini. Dan di sini juga ada ditambah untuk lampunya ya. Jadi biar terkesan dramatis kalau malam itu. Ini kan tampilan pancaran sinarnya ya. Jadi membuat rumah ini terlihat dramatis begitu. Nah, di samping dindingnya ini ada jendela ya. Ini untuk cahaya masuk ke dalam ruangan. Jadi biar tidak gelap ya ruangannya. Gitu. Dan ini juga jendelanya yang atas bisa dibuka, kalau yang bawah paten. Dan untuk balkonnya juga ini pakai pagar besi warna hitam ya. Jadi ini mengesankan nambah kesan industrial dalam rumah ini. Nah, untuk carportnya juga luas ya. Ini bisa muat satu mobil dan di sini juga bisa pakai untuk menyimpan motor. Dan walaupun ini lega ya, untuk carportnya ada space untuk taman juga. Jadi di sini bisa menanam rumput atau tanaman ya. Dan ini juga ada keran ini untuk mencuci mobil ya atau menyiram tanaman ya. Nah, untuk masuk terasnya ini ada dua tahapan. Ini menambah kesan cantik ke rumah ini ya. Nah, ini pakai granit ukuran 60 x 60. Nah, ini pintunya dilengkapi dengan smart door ya. Bisa pakai sidik jari atau pakai pin dan ini juga bisa dikontrol lewat HP, lewat wifi juga ya. Nah, seperti itu. Untuk bahannya juga ini premium ya. Bahannya kayu jati lapis melamin gitu. Finishing melamin ya, seperti itu. Di sini juga ada jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Kita masuk yuk. Nah, ketika masuk di sini lega ya. Ini konsepnya open space. Jadi di sini bisa dipakai untuk ruang keluarga atau ruang tamu ya. Dan di sini juga ada space untuk ruang makannya. Di situ juga ada kitchen setnya. Misalnya kalau di sini tidak akan dipergunakan untuk ruang makan juga bisa ya. Di sini bisa digunakan untuk ruang keluarga, misalnya ruang tamunya yang sebelah sini. Dan di area ini bisa dipakai untuk bikin kayak meja bar seperti itu. Jadi untuk space ruang makannya bisa lebih kecil tapi ruangannya juga bisa bertambah. Nah, untuk kitchen sendiri di sini kecil tapi muat, enak ya. Kita kalau misalnya ibu-ibu masak di sini dan area luar juga bisa terlihat, cahaya juga tidak gelap ya di dapur sehingga di sini tidak lembab gitu. Dan ibu-ibu pun di sini masak bisa sambil melihat pemandangan. Laci-lacinya juga ini ya. Ini sudah dilengkapi dengan furniturnya. Untuk lacinya juga banyak muatnya ya. Itu. Dan untuk warnanya juga perpaduan warna abu dan putih. Ini kesan industrialnya nampak sekali di sini ya. Alasnya ini warna hitam, warna abu dan warna putih. Ini cocok banget perpaduan warnanya. Dan untuk dapur juga ini ada kesan yang unik. Jadi dari plafonnya ini ada unsur kayunya. Jadi menambah kesan alami juga. Dan kalau di rumah itu banyak unsur kayunya, menambah kesan ruangannya jadi tambah hangat gitu di dalam ruangan itu. Nah, di sini juga enaknya kalau misalnya makan di sini ya, kita bisa melihat sambil melihat pemandangan ya. Nih, jadi enak banget nih kalau misalnya kita makan bisa sambil melihat pemandangan. Di sebelah
sebelah area dapur, area ruang makan, di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya juga tidak begitu luas, tapi maksimal fungsinya ya, dari area ini area basahnya, ini area semi keringnya, dan ini area keringnya. Jadi ada tips juga, ini dari tips dari arsitek ya, kalau misalnya mau mendesain kamar mandi itu bagusnya seperti ini. Jadi ada pembagian, jadi ada area basah dan area semi kering dan area keringnya. Jadi tidak ngacak ya, misalnya area keringnya di sini, area basahnya di situ. Justru nanti pas pertama kali masuk ke kamar mandi malah duluan masuknya ke area basah. Nah, itu tidak baik. Nah, desain yang baik itu seperti ini. Jadi area kering dulu, dan area semi kering itu area kloset, dan area basah itu area tempat mandinya. Dan ini juga untuk aksen keramiknya cantik sekali ya. Ini ada aksen keramik vertikal dan horizontal bagian bawah ya. Dan sini perpaduan antara keramik-keramik yang hitam dan putih, kotak-kotak ini minimalis, industrial banget ya. Ini juga warnanya hitam, sudah cantik sekali. Untuk merek ininya juga Toto ya, ini kualitas yang premium ya, klosetnya maupun wastafelnya. Dan di sini juga ada keluar untuk sirkulasi udaranya, jadi nggak pengap sih kamar mandinya. Untuk pintu kamar mandinya ini pakai slide ya, jadi digeser. Nah, ini juga salah satu bagaimana tips membangun rumah yang sempit itu memakai pintu geser agar tidak memakan tempat yang banyak. Kita keluar ya di sini. Nah, ini yang saya tadi katakan, ini area ini bisa digunakan sebagai private pool itu ya, sebagai area kolam kecil, kolam renang yang kecil. Kalau misalnya itu nggak akan dipakai, kan sebenarnya space ini bisa juga untuk area mencuci ya. Di situ sudah ada kerannya dan area tempat pembuangannya. Tapi kalau misalnya tidak akan digunakan, ini bisa menjadi area private pool. Di sini private poolnya, di area sebelah sana untuk tamannya sedikit. Di sini juga ada terasnya ya. Untuk bukaan di sini sangat luas ya. Jadi enak untuk sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, jadi tidak khawatir rumahnya lembab. Nah, jadi ketika masuk itu di sebelah kiri kita bisa naik ya ke area mezanin. Jadi area mezanin ini cantik banget ini, bahannya juga dari kayu ya. Kita coba lihat ke atas yuk. Ini kesan hangat sekali ya ruangannya. Nah, untuk area mezanin ini sebenarnya bisa dipergunakan untuk ruang tidur atau dipergunakan sebagai perpustakaan mini juga bisa ya, atau area bermain untuk anak-anak juga bisa di sini. Untuk furniturnya juga di sini sudah maksimal sekali ya. Jadi tidak ada space yang terbuang sia-sia, dari mulai lemarinya. Terus di sini ada meja untuk kerja atau meja belajarnya, ini juga tergolong luas sekali ya. Kalau untuk ukuran bekerja ini bisa untuk bekerja 2 orang, sebenarnya bisa untuk jadi 2 kursi. Dan di sini sebagai tempat tidurnya. Di sebelah tempat tidur juga kita bisa meletakkan side table ya di sini ya. Ini juga sudah ada lacinya. Di sebelah side table ada colokan listrik, karena di situ untuk misalnya ngecas handphone atau misalnya menyalakan lampu tidur. Ini di bagian belakang tempat tidurnya itu ada aksen vertikal ya. Ini menambah cantik ruang ini, jadi tidak terlihat polos. Untuk railingnya juga ini menggunakan railing dari besi ya. Ini menambah kesan industrialis. Ini besi dan hollow. Dan untuk lantainya juga lantai motif kayu ya. Jadi menambah kesan hangat di ruangan itu nyaman banget ya. Jadi cozy home seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang ya, jadi rumah ini tidak ada space kosong. Jadi tiap space itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya ini kan space antara tangga dan kamar tidur ya. Di sini ada didesain dengan laci. Jadi untuk sebagai tempat penyimpanan. Jadi emang tips bagaimana rumah tidak terlihat berantakan itu banyak-banyaklah tempat penyimpanan di dalam rumahnya. Seperti itu. Yuk masuk, ini kamar tidur utamanya. Untuk kamar tidur utamanya pintunya ini dari multiplex lapis HPL ya. Untuk ruangannya nyaman banget ya. Ini kayak di rumah, kayak di hotel kalau saya lihat ini. Rumahnya, kamarnya tidak terlalu besar tapi maksimal sekali penggunaannya. Seperti itu. Dan di sini sebagai tempat space untuk tempat tidur bersebelahan dengan jendela. Jadi bisa, kalau jendelanya dibuka juga bisa, udaranya bisa masuk ya, segar seperti itu. Dan di belakangnya juga ini ada aksen garis-garis yang dari kayu yang mengesankan natural. Dan di sebelahnya juga ada side table ya untuk menyimpan barang, atau misalnya di sini bisa menyimpan lampu tidur untuk menambah kesan estetik juga ya ini. Dan untuk lemarinya juga ini dibuat full sampai atas ya. Jadi untuk memaksimalkan penyimpanan agar tidak berantakan gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang, rumahnya kalau ingin rumahnya yang tidak berantakan itu perbanyaklah space kayak lemari-lemari di dalam rumahnya. Jadi semuanya terlihat clean, terlihat rapi. Untuk lemarinya juga ini sudah banyak laci-lacinya ya gitu. Ini bisa untuk menyimpan barang yang banyak. Nah, di sini ada sebelah sini ada meja rias ya. Dan meja riasnya, nah di sini pencahayaannya juga tidak kurang. Di sini ada jendela kecil dan ada udaranya biar bisa keluar masuk sirkulasi udaranya. Dan ada aksen garis-garis lagi ya. Ini
aksen kayu yang mengesankan jadi nyaman rumahnya itu. Dan lacinya juga minimalis ya, cuman garis gini doang, tapi terlihat estetik sekali antara perpaduan warna abu, kayu, dan ada tiap temboknya itu ada kayak garis-garis vertikalnya. Nah, di sini juga ada colokan. Kalaupun misalnya mau nempel TV juga di sini bisa ya. Kamarnya bisa sambil di kamar bisa sambil nonton TV. Nah, untuk kamar mandinya, ini kamar mandi untuk aksen keramiknya mirip kamar mandi tadi ya yang di luar. Ada perpaduan keramik yang hitam dan yang putih, keramik yang vertikal dan keramik yang kotak-kotak. Ini perpaduan yang sungguh cantik ya, seperti itu. Dan ini juga untuk showernya warna hitam. Kalau industrial emang biasanya memperbanyak kayak unsur-unsur logam gitu, unsur-unsur besi, dan seperti ini juga terlihat industrial sekali ya. Untuk kamar mandinya ini dilengkapi juga ya, ada sirkulasi udaranya, jadi biar ruangannya juga tidak gelap ya. Sungguh kayak menakutkan kalau kamar mandi gelap. Dan ini juga bisa menghemat listrik ya kalau banyak bukaan di dalam rumah, jadi siang nggak usah menggunakan lampu seperti itu. Buat teman-teman yang berminat untuk membeli rumah ini, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Untuk tipenya ada dua sebetulnya, ini ada tipe 43 dan 47. Untuk tipe 43 yang barusan kita review, bedanya dengan tipe 47 itu ada tambahan satu ruangan lagi, yaitu kamar tidur. Jadi kamar tidurnya ada dua, dan satu lagi ada mezanin. Untuk harganya dimulai dari 600 jutaan saja. Jadi kalau yang mau berminat, buruan ya, segera hubungi nomor di bawah ini, karena ada beberapa rumah juga yang sudah sold out. Untuk lokasi perumahannya ada di daerah Godean Sleman, Yogyakarta. Buat teman-teman yang ingin mendesain rumah, bisa menghubungi Farzana Arsitek, itu untuk desain gambarnya, dan untuk proses pembangunannya bisa menghubungi Farzana Konstruksi. Nomornya ada di bawah ini ya. Buat teman-teman yang akan membangun rumah tanpa arsitek, membangun rumah sendiri, tanpa kontraktor juga, kami ada e-book ya. Jadi kalau misalnya mau, ada linknya di deskripsi, dan di situ isinya juga banyak ya. Ada tips and trik bagaimana membangun rumah, bagaimana bangun rumah tanpa rugi. Di situ juga sudah lengkap, ada kurva S-nya, ada RAB-nya, dan bagaimana kalkulator membangun rumah tumbuh. Di dalamnya juga ada video dan gambar-gambar inspirasi rumah. Jadi di situ sudah lengkap sekali ya. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli e-booknya, kami cantumkan linknya di deskripsi ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Yang belum mempunyai rumah, saya doakan segera memiliki rumah ya, amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, dan klik lonceng notifikasinya. Sekian dari tips bangun rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.